Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rima SPD M.Hum, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Saya diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah kajian sosiolinguistik dan logika bahasa yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dari perkuliahan kajian sosiolinguistik dengan bobot 2 SKS diajarkan kepada mahasiswa semester 4. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat dan luaran mata kuliah ini. Mata kuliah kajian sosiolinguistik dirancang untuk membuka wawasan mahasiswa terhadap hubungan erat bahasa dan kehidupan sosial. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada teori-teori dasar sosiolinguistik, tetapi juga diajak menelusuri bagaimana bahasa mencerminkan struktur sosial, nilai budaya, hingga dinamika komunikasi dalam masyarakat. Lewat mata kuliah ini, mahasiswa akan mengeksplorasi berbagai faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, status sosial, dan lingkungan geografis yang memengaruhi variasi dan penggunaan bahasa. Mahasiswa juga diajak untuk kritis terhadap fenomena kebahasaan yang terjadi di sekitar mereka, mulai dari gaya bicara di media sosial, perbedaan dialek antara daerah, hingga kesantunan berbahasa dalam interaksi sehari-hari. Sebagai luaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menuangkan hasil pengamatannya dalam bentuk artikel ilmiah sederhana. Artikel tersebut akan membahas fenomena kebahasaan nyata di masyarakat, lalu dianalisis dengan pendekatan dan teori sosiolinguistik yang relevan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengasah kepekaan sosial dan kemampuan berpikir kritis terhadap realitas bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal berikut. Memahami konsep dasar sosiolinguistik, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya variasi bahasa, mampu menganalisis register dan gaya bahasa dalam kajian sosiolinguistik, mengevaluasi praktik kesantunan berbahasa dalam wacana, media lisan, dan tulisan, mampu menganalisis perubahan bahasa, mengkritisi penggunaan campur kode dan ahli kode dalam media sosial, mampu menghubungkan pendekatan dan metode penelitian sosiolinguistik, mampu merancang dan mempresentasikan proposal atau riset mini berdasarkan fenomena kebahasaan dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Setelah kita mengetahui gambaran perkuliahan ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Pertama, teknik delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Secara teori, saya menggunakan beberapa buku teks dan jurnal referensi sebagai penguat untuk diberikan kepada mahasiswa. Selain itu, saya menggunakan layar video media sosial yang menampilkan fenomena bahasa sebagai media pendukung. Kedua, teknik interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Terdapat beberapa saluran komunikasi yang biasa digunakan. Pertama, di kelas saat proses pembelajaran. Di luar kelas menggunakan Google Meet dan WhatsApp. Ketiga, teknik assessment, yaitu bagaimana saya memberi penilaian kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, biasanya saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa.
Dalam kontrak perkuliahan tersebut terdapat bagaimana saya menilai dan bobot penilaian. Hal ini dilakukan agar mahasiswa lebih mengetahui di awal proses penilaian dan mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh bobot penilaian kepada mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dalam mata kuliah kajian sosiolinguistik dengan materi kesantunan berbahasa. Sub CPMK materi ini, mahasiswa mampu mengevaluasi praktik kesantunan berbahasa dalam wacana lisan dan tulisan. Materi ini disampaikan pada pertemuan ke-6. Selamat menyaksikan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan melihat video dan diskusi. Jadi sebentar ada kegiatan melihat video dan diskusi. Mahasiswa mampu mengevaluasi praktik kesantunan berbahasa di media sosial secara kritis. Jadi ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan. Pertama apa tadi? Video dan diskusi. Kita mulai dengan yang pertama dulu. Saya perlihatkan satu video, teman-teman. Disaksikan dengan seksama. Pak, itu pet artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai, benar nggak? Salah. Gimana salah? Sun itu artinya emas, bukan sebaliknya. Ini bagaimana semua terang dia sedemu ini? Bukan, saya menanyakan apa aja yang kamu ngomong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana nggak ada? Kamu nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, enggak. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? Yuk mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Ya sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. tapi bodoh dengan prinsip itu. Kau bodoh kau. Makanya nggak usah. Oke, baik, kita akan mulai saat lain bersama kami di Rakyat Bersuara. Jelas? Oke, ada yang mau berkomentar dengan video ini? Silakan. Komentar apa saja. Apa sih yang kalian lihat dari video ini? Rasa-rasanya itu bagaimana? Boleh? Siapa saja yang komentar? Nggak ada? Bagaimana Pak Seba? Boleh berdiri? Ada yang marah gitu. Idenya ada, tidak cocok dengan idenya. Tidak sama idenya, jadi berdebat gitu ya. Boleh. Yang lain dari, oke, berdiri. Sebutkan nama. Baik, terima kasih. Kenalkan saya Franciscus Saverus Yama. Di sini berkaitan dengan video yang sudah saya nonton. Kemudian tanggapan saya yang pertama berkaitan dengan etika dalam berkomunikasi atau berdebat yang sedang berjalan. Yang pertama, mungkin di akhir video itu ada yang sebut kata bodoh, dan itu kalau berkaitan dengan sistem komunikasi itu kita menjaga yang pertama adalah kehormatan dan kemudian yang kedua kesopanan dalam tingkat komunikasi, bahkan mau debat dan lain sebagainya, tetapi etika dalam berkomunikasi itu tetap dijaga. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kata-kata yang kemudian disampaikan enggak dan lain sebagainya, tentunya itu kata-kata yang tidak tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otomatis di dalam komunikasi secara formal seperti ini, kata-kata yang digunakan setidaknya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi pendapatnya Frans, makasih ya sudah memberikan pandangan yang lain. Tadi yang sempat mengajukan. Oke, silakan berdiri, sebutkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Radita Munewet.
yang saya dari video yang saya lihat mungkin sedikit sama dengan Franciscus bahwa dalam video itu otomatis kita bisa melihat bahwa acara ini acara formal. Namun kata-kata yang dikeluarkan disampaikan ada menyebutkan kata-kata kasar, sehingga kita yang menontonnya mungkin bisa saja melihat dari terus mereka ini kan juga tokoh-tokoh publik di Indonesia. Jadi kalau misalkan masyarakat melihat ini menonton ini mungkin saja mereka bisa meniru dari apa yang mereka. Oke, terima kasih ya Kak Dita. Jadi kalian sudah memberikan pandangan. Ada lagi terakhir? Itu adalah pandangan kalian, pendapat kalian. Jadi ada beberapa tadi dua orang yang memiliki ide yang berbeda sampai berdebat. Kemudian juga Frans menambahkan bahwa kata-katanya itu tidak sopan dan ada beberapa bahkan tidak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia kata-kata yang diucapkan. Kita yang terakhir di belakang, mereka ini figur, harusnya kan memberi contoh begitu ya. Itu pendapat kalian. Nah, hari ini tadi kita bilang bahwa pendapat kita akan mengkritisi berdasarkan teori. Tadi adalah pendapat pribadi, kita akan lanjutkan untuk melihat kata kunci teori apa yang akan kita pakai. Jadi nantinya pada saat memberikan kritik, kita berdasarkan teori itu. Gitu ya, bukan berarti bahwa pendapat kalian tadi keliru, itu sangat benar. Tapi alangkah lebih bagusnya, lebih terarah lagi. Kita punya teori-teorinya. Kita kembali kepada materi kita tadi. Saya tutup dulu. Ini kita sudah nonton videonya. Dan pertama kita mengenal dulu konsep kesantunan. Teman-teman pasti sudah tahu tiap hari santun versi sehari-hari karena kan di rumah sudah diajarkan orang tua. Bagaimana bersantun, bagaimana berucap yang baik biar dalam rumah maupun di luar rumah. Tapi tetap kesantunan dalam kajian sosiolinguistik itu apa sih? Di sini kesantunan berbahasa sebagai kajian sosiolinguistik didasari oleh pandangan para sosiolis bahwa sosiolinguistik mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Ada lagi, ini saya sederhanakan ya. Jadi ada, kalau ini berdasarkan Holmes, pendapatannya tahun 2000. Jadi sederhananya adalah bagaimana orang menggunakan bahasa yang sopan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan keadaan sosial di sekitarnya. Gitu ya. Itu dulu. Ini adalah konsep kesantunan dalam sosiolinguistik. Selanjutnya, nah ada tadi dua kata kunci yang sempat saya sebutkan, fungsi sosial dan keadaan sosial. Ini kalau sosiolinguistik sangat erat kaitannya dengan dua ini. Fungsi sosial kesantunan berbahasa ada beberapa. Pertama, untuk menunjukkan keharmonisan sosial. Kalau kita santunkan itu tadi, supaya harmonis gitu ya. Kemudian ada rasa hormat, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan identitas diri. Itu juga kalau kita sopan kan, wah beradab nih gitu. Nah, kemudian menghindari konflik. Terakhir, menyesuaikan norma masyarakat. Sesuaikan tuh. Itu fungsi sosial, makanya tadi saya sebutkan bahwa sosiolinguistik erat kaitannya dengan itu. Kedua, keadaan sosial. Ini nih, kepada siapa, di mana terjadi, hubungan sosialnya itu apa, dan topik pembicaraan. Makanya tadi sempat disinggung oleh Batseba, dua ide yang berbeda, dua topik yang berbeda, gitu kan. Bisa kacau nih. Oke, ini keadaan sosial dan fungsi sosial. Saat kalian memberi kritik, perhatikan dua ini. Ya, perhatikan, ditulis. Screenshot bila perlu, foto bila perlu. Sebagai bentuk penanda bahwa sebentar kalau saya kritik kayaknya harus melihat ini. Atau saat saya memberikan pandangan perlu lihat ini. Gitu ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Kita lanjut. Itu tadi adalah kata kunci pertama, clue pertama. Jadi untuk konsep muka yang ditawarkan oleh Brown Levinson ada dua, wajah positif dan wajah negatif. Bagaimana perbedaannya?
Bagaimana cara kerjanya setiap konsep ini? Ada wajah positif, wajah negatif. Kalau wajah positif adalah gambaran diri seseorang sebagai individu yang ingin dihargai, ingin diakui. Saya kasih contoh. Namanya siapa? Yulita. Yulita HP-nya bagus ya? Cantik lagi di sininya. Yulita senang nggak dipuji begitu? Senang. Itu tadi wajah positif. Diberikan pengakuan atas pilihannya. Dia memilih itu, dia berbahagia gitu loh. Dia memilih itu, oh berarti sudah pas apa yang saya pilih. Terakui gitu ya. Yang seperti yang dikatakan tadi. Dia diakui, disukai. Mungkin apa yang dilakukan tuh memiliki nilai-nilai yang kini dianggap baik. Dipuji. Wah bagus ya, kamu sudah berhasil. Kayak kemarin ya, yang Julsi senang nggak dipuji kayak kemarin? Senang. Itu pengakuan. Ya, wajah positif. Bagaimana wajah negatif? Nih. Seseorang yang ingin dihormati kebebasannya. Yang dihormati kebebasannya itu adalah, saya kasih contoh. Frans sudah enak-enak nih, duduk di sini. Frans, boleh nggak kamu berdiri di luar sana, panas matahari? Mau nggak, Frans? Kenapa nggak mau? Panas ya? Iya. Terganggu dia, Frans. Tidak ada, terserah saya mau duduk di mana. Kenapa situ ngatur? Itu maksudnya. Ya, jadi yang wajah negatif begitu ada cara kerjanya ya. Wajah positif seperti yang saya jelaskan tadi. Sampai di sini dipahami. Ditulis baik-baik. Foto bila perlu. Tapi saya ingin kalian tuh nulis. Ajang-ajang latihan lah. Ya, sudah? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Dadah. Ini adalah konsep terakhir sebelum kalian memberikan pandangan kalian, kritik kalian. Lihat baik-baik. Ini konsep terakhir yang saya sampaikan. 5 strategi mengurangi tindakan mengancam wajah. Atau sederhananya 5 strategi untuk mengurangi tindakan mengancam harga diri orang lain lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Yang pertama, melakukan tindak tutur secara langsung, apa adanya tanpa basa-basi. Itu bagaimana? Jadi ada beberapa, misalnya ini adalah orang-orang yang jabatannya lebih tinggi. Atau misal pada saat di kendaraan umum, walaupun kita tidak saling kenal, tapi minimal pada saat menegur, dia langsung, "Maaf Pak, di sini tidak bisa merokok," atau di sini tidak ada tulisan tidak bisa merokok. Gitu. Oh iya, oke gitu. Atau tidak misalnya dosen yang lebih tinggi, minta tolong ambilkan sana gitu, atau tolong ambilkan atau berdiri di sana gitu. Ambilkan buku sana, ambilkan buku ini juga bisa. Yang tidak mengancam yang mendengar gitu. Kedua, melakukan tidak tutur dengan menggunakan strategi kesantunan positif. Masih ingat tadi ya, yang positif-positif ini seperti apa? Ingin dihargai. Oke. Itu. Yang kedua, melakukan tidak tutur dengan menggunakan strategi kesantunan negatif. Kesantunan negatif tadi apa? Tidak mengganggu? Iya, kurang lebih begitu loh. Tidak mengganggu. Kemudian keempat, melakukan tidak tutur secara tersamar, tidak langsung. Samar-samar begitu. Sindiran gitu ya. Samar-samar gitu. Oke, kalau misalnya yang ini lebih dalam ilmu pragmatik kita sebut, wah ruangan ini panas ya. Jadi kalau kita bertamu di rumah orang, wah di sini panas ya gitu. Jangan tuan rumah, oh, mau minum yang dingin-dingin saya segukan gitu. Oh maaf ibu, kipas kami lagi mati, misalnya seperti itu. Jadi teguran untuk orang rumah, kok rumah Anda panas? Tapi kan tidak mungkin mengatakan bahwa kenapa di sini panas gitu kan? Tidak. Untuk melindungi si tuan rumah, menjaga supaya si tuan rumah tidak terluka, apalagi si itu tamu gitu ya. Bahasanya itu lebih teratur. Yang kelima, bertutur dalam hati, tidak usah bicara. Kalau itu memang menyakitkan, rasa-rasanya kalau saya berucap ini lawanku akan ngamuk, kok diam sudah. Gitu kan? Ada tidak yang punya kasus begitu?
lagi debat, kayaknya kalau saya bicara ini nanti udah sakit temanku ini. Ada begitu pernah? Ruben bagaimana? Pernah begitu? Oh tidak, Ruben mengucapkan ya dengan yakin harus begitu. Tapi kalau dilihat situasi jangan sampai terjadi polemik, lebih baik dia, gitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini adalah konsep yang menjadi cara kerja Brown Levinson. Kita masuk kepada sesi diskusi. Kan tadi ada nonton video dan diskusi ya. Di sini kelompok 1. Oke, mana kelompok 1 angkat tangan? Oke, sini. Otomatis yang di bagian sini berdiri ya. Kelompok 2 mana angkat tangan? Oke, silakan di situ. Kelompok 3 di sini tengah-tengah. Kelompok 4 langsung bikin bundaran kecil-kecil. Dan apa yang akan kalian lakukan di kelompok itu? Ini petunjuknya. Ditulis dulu, ditulis petunjuk ini. Apa petunjuknya? Jadi sebentar akan ada video yang kita nonton, videonya masih sama. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter dan bisa itu. Tidak ada di manusia. Ini manusia tercipta ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Tidak ada kan mana buktinya yang bisa berkata ini. Tidak ada bukti. Mana ada? Maksudnya tidak boleh lari dari jauh kita. Sehingga kita sudah melindungi melindungi tanpa harga diri tetap mengurangi mengancam-ancam. Jika kalian hanya mendapatkan 3 dari video tadi, udah 3 saja yang kalian dapatkan. Ini kan interpretasi sebenarnya. Jangan lupa diskusi dengan timnya. Di sini sudah boleh makan. Iya, seperti itu. Jadi misalnya ada 5 tindak tutur, ada 5 strateginya toh. 5 strategi itu yang kamu dapat hanya 3. Itu 3 itu. Ternyata 3 yang kamu dapat, ada 2 yang bilang itu sudah itu. Itu penemuanmu. Kita mulai dengan presentasi. Jadi kita tentunya harus mendengarkan kalian tuh tadi pada saat diberikan kesempatan diskusi, apa temuan-temuan kalian berdasarkan video yang kalian sudah lihat. Seperti biasa, saya paling senang jika seseorang itu atau kelompok itu mengajukan dirinya. Ibu saya gitu. Saya paling tidak senang kalau menunjuk. Siapa? Iya, nama kelompoknya disebutkan. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Cendrawasih Muda. Namanya cantik sekali. Iya, Cendrawasih identik dengan burung cendrawasih di Papua, muda itu artinya generasi muda. Di sini kami akan mengkritik tentang video yang tadi. Dalam video tersebut banyak sekali mereka melontarkan kata-kata kasar sudah pasti kepada lawan bicara seperti kata bodoh, kata pecundang, sehingga lawan bicara juga itu terpancing mengeluarkan kata-kata tersebut. Baik, kami dari kelompok 4. Nama kelompok kami, nama kelompoknya Komaci. Komaci. Nah, Komaci ini bagian daripada sebuah akronim yang kemudian menjelaskan bahwa Komaci adalah komunikasi merupakan arah dan sendiri. Baik, mungkin itu nama kelompok kami, sehingga di sini kami menjelaskan bahwa berkaitan dengan komunikasi menjadi arah dan cermin dari tingkat komunikasi yang bisa menjelaskan bahwa itu bagian dari identitas yang dimiliki seseorang. Apakah harus dikenal secara langsung, tapi dari komunikasi bisa dikenal. Baik, mungkin itu dan untuk presentasi dari kelompok. Ada yang tambahan? Baik, berdasarkan video tadi dan di sini kami anggapi tentang video itu bahasa sebagai identitas artinya dalam forum debat seperti ini mereka sebagai tokoh-tokoh yang dihormati masyarakat seharusnya menggunakan bahasa, kata-kata atau kalimat yang menunjukkan jati diri mereka sebagai pemimpin. Di sini kami akan memperkenalkan nama kelompok kami yaitu matahari yang identik dengan cahaya atau keberanian. Baik,
Dari video yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa melihat bahwa kedua pihak ini memiliki konsep pemahaman yang berbeda ya, antara si A dengan si B. Dan bisa kita kaitkan atau sertakan dengan teori Levinson, wajah positif atau muka. Gambaran bagaimana seseorang dapat mempertahankan pendiriannya atau pendapatnya yang dikemukakannya. Jadikan berbahasa ini berkutat pada konsep muka. Jadi pendapat atau saran yang dikeluarkan oleh orang tersebut, dia akan terus mempertahankan itu walaupun tantangan atau ditantang oleh pihak lain. Dari video itu pembelajaran yang bisa kalian terapkan nanti pada saat kalian keluar dari ruangan itu apa? Oke, angkat tangan, sebut nama. Saya berpendapat atau mungkin kesimpulan dari video itu yang saya ambil mungkin kedepannya saya mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan sopan di saat berkomunikasi dengan orang lain supaya tidak menimbulkan konflik atau mungkin ketidaknyamanan di saat dia berkata dengan saya. Oke, pembelajaran apa yang bisa kalian peroleh lagi, seulang sekali lagi, bahwa pada saat kalian keluar dari sini, selain menjadi sopan kepada orang lain, apa? Misalnya kalau kalian nanti jadi pemimpin, apa yang akan kalian lakukan dengan kesopanan tadi? Kalau sudah jadi pemimpin, Bisa kita berbicara dengan orang lain, kita menjaga emosi kita akan menjadi berbicara. yang menjaga emosi. Tadi sempat dibahas sama Kak Dita ya, bahwa mereka adalah public figure. Jadi menjadi seorang public figure itu memberikan contoh. Jadi katanya kalau jadi pemimpin harus bisa menahan diri, ya, dia berjiwa sosial, gitu. Berjiwa sosial kan sebenarnya bahasanya harus melindungi orang lain, bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Jadi anak-anakku, saat kalian selesai dari sini, itu pembelajaran ini bisa menjadi bekal kalian. Untuk teori kesopanan ini benar-benar kalian pakai. Tapi bukan hanya tentang praktis ya, jadi bukan hanya sopan kepada orang lain, tetapi nanti pada saat kalian nulis, tidak tahu padahal ini interpretasi ya, teori dan fenomena bahasa itu benar-benar bahasa, kalian bisa kaitkan. Jadi jangan sampai tercecer gitu ya, teorinya lain, kemudian yang lain. Demikian video ini dibuat, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.